Oke teman-teman, sekarang kita akan belajar ngoding lagi dan kita akan melakukan sesuatu yang berbeda dari tutorial-tutorial sebelumnya. Kita akan belajar bagaimana mengkonversi sebuah teks atau tulisan menjadi suara yang bisa kita dengarkan. Di sini kita hanya menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript, dan tentunya bahasa atau kode yang kita gunakan menggunakan kode-kode yang mudah untuk kita mengerti. Kita akan mulai dari HTML. Seperti biasa kita akan membuat struktur HTML-nya, kemudian kita tidak lupa untuk menghubungkan CSS kita, kemudian di dalam body ya kita menghubungkan JavaScript-nya juga, seperti ini. Lalu kita coba masuk di CSS-nya dulu untuk melakukan setting keseluruhan. Marginnya 0, paddingnya 0, dan bodinya width-nya 100% dan height-nya 100 VH. Oke. Display-nya flex, justify content center, align items center. Oke, kita kembali ke HTML dan di dalam body kita akan membuat kelas dengan nama container, dan di dalam kelas container kita membuat satu kelas dengan nama wrapper seperti ini, dan di dalam kelas wrapper kita akan membuat tag p atau paragraf yang mana ini nanti menjadi tempat untuk hasil dari validasi. Kita membutuhkan ID, misal nama ID-nya adalah hasil, dan di bawahnya kita membutuhkan text area. Name-nya kita tidak butuh, kemudian calls dan row-nya juga kita tidak butuh. ID-nya adalah input. Oke, kemudian di bawah text area kita membutuhkan satu button dengan value, yaitu dengarkan. Misal kita juga membutuhkan ID dengan nama btn. Oke, HTML-nya sudah selesai. Sekarang kita akan beralih ke CSS teman-teman. Kita sudah membuat kelas dengan nama container. Kita akan seleksi kelas itu, dan width-nya mungkin kita kasih 300 px dan height-nya mungkin kita buat 250 px. Oke. Kemudian kita sudah membuat text area, dan mungkin width-nya kita buat berapa ya, 200 px misal, dan height-nya berapa ya, 70 kali ya, 70 px kita coba dulu. Kemudian button, kita juga seleksi buttonnya, mungkin width-nya 70 px dan height-nya berapa, 30 px. Coba kita refresh ya, hasilnya seperti ini teman-teman. Ini mungkin kita buat berapa ya, 100 kali ya untuk button seperti ini. Nah, oke. Coba kita tes untuk hasilnya. Ini dia letaknya berada di mana. Coba kita refresh. Ini tidak muncul. Oh, ini. Oke, dia berada di sini teman-teman ya. Oke, mantap. Sekarang yang kita lakukan adalah kita masuk ke JavaScript. Dan sebelum kita masuk ke JavaScript, teman-teman harus ingat bahwa kita sudah membuat satu atau beberapa ID. Yang pertama hasil, input, dan btn. Sekarang kita beralih ke JavaScript, dan yang pertama kita akan seleksi buttonnya, kita simpan di dalam variabel. Const btn sama dengan dokumen get element by id, nama id-nya adalah btn ya. Lalu btn add event listener. Metode yang kita gunakan adalah klik, karena kita menjalankan fungsi klik. Kemudian kita menggunakan arrow function aja. Oke. Lalu
setelah tombol dengarkan ini diklik, apa yang akan kita lakukan gitu ya? Yang kita lakukan, kita seleksi dulu ID dari inputannya teman-teman, yaitu text area gitu ya. Const input sama dengan dokumen get element by ID, yaitu input, dan kita juga mengambil value-nya. Kemudian setelah kita mendapatkan value dari apapun yang diinput oleh user, tugas kita adalah memvalidasi inputan tersebut ya. Untuk membuat validasinya, kita bisa menggunakan if else jika input dot trim gitu ya sama dengan kosong ya, jika inputannya kosong gitu ya. Yang kita lakukan adalah memberikan sebuah tulisan peringatan kepada user bahwa inputan ini harus diinput gitu ya, harus ada tulisan gitu. Nah, kita bisa menggunakan dokumen .get element by ID. Kita ambil ID hasil yang sudah kita buat sebelumnya ya. Hasil kita manipulasi dengan inner HTML. Inner HTML sama dengan, nah, teks yang ingin kita munculkan adalah masukkan teks terlebih dahulu seperti ini. Oke, setelah itu kita membuat set timeout, di mana di dalam waktu tertentu tulisan itu hilang gitu ya. Kita bisa menggunakan set timeout seperti ini. Lalu kita mengambil ini teman-teman. Ini kita copy aja agar tidak terlalu makan durasi. Lalu ini kita kosongkan. Lalu waktu yang kita tentukan adalah 2000 milidetik, artinya 2 detik. Oke. Ini artinya teman-teman, ini kan jika kosong, jika tidak ada inputan yang diinput oleh user, ini kan muncul nih, yaitu masukkan teks terlebih dahulu. Nah, setelah 2 detik, teksnya itu hilang lagi ya. Kurang lebih seperti itu. Sekarang, coba-coba kita refresh dulu, kita tes ya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Dia muncul lalu hilang selama 2 detik. Oke, tugas kita adalah menjalankan inputan yang diinput oleh user agar bisa ada suara gitu ya. Kita akan membuatnya seperti ini. Const, misal nama variabelnya adalah bicara, sama dengan new speech synthesis utterance gitu ya, kurang lebih seperti ini. Kemudian bicara ini dari variabelnya bicara.length, bahasa yang kita gunakan atau bahasa nanti bahasa yang keluar ketika suara tersebut menjadi sebuah MP3 atau sebuah suara gitu ya maksudnya ya. Kita menggunakan bahasa Indonesia karena kita memang berada di Indonesia. Kalau teman-teman menggunakan bahasa Inggris berarti harus menggunakan bahasa Inggris gitu ya. String ID garis datar ID kapital seperti ini teman-teman ya. Setelah itu bicara dot text. Nah, ini dia. Teks apa yang mau kita ubah menjadi suara gitu ya. Nah, kita ambil dari inputannya, input ya. Oke, setelah kita ambil gitu, kemudian kita jalankan. Nah, untuk menjalankannya, kita bisa menggunakan window.speech synthesis.speak seperti ini. Variabelnya adalah bicara. Oke, seperti ini teman-teman. Coba kita refresh dan kita jalankan, kita klik masukkan teks terlebih dahulu dan setelah 2 detik tulisannya hilang. Coba kita masukkan misal halo, nama saya Samotuho misal ya. Coba kita dengarkan.
saya Samotuho. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini menggunakan bahasa Indonesia. Coba kita buat lagi. Apa ya? Jangan lupa follow. Nah, ini reminder teman-temannya. Oke, coba kita dengarkan. Ini kok di save. Kita dengarkan. Jangan lupa follow. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke. Sekarang coba kita baca dan coba kita analisa logika yang sederhana ini. Mungkin teman-teman bertanya fungsi dari setiap kodenya. Oke, pertama dulu kita seleksi ID button berdasarkan ID kita simpan di dalam variabel, ya kan? Kemudian kita menjalankan atau kita memberikan logika ketika tombol dengarkan ini diklik, apa yang kita lakukan? Makanya kita bisa memberikan di sini btn.addEventListener. Metode yang kita gunakan adalah klik, karena tujuan kita adalah mengklik. Kejadiannya adalah klik gitu ya. Lalu ketika diklik akan mengambil inputan yang diinput oleh user, yang mana kita seleksi inputannya berdasarkan ID, kita simpan di dalam variabel input. Value-nya atau nilainya kita ambil juga teman-teman ya. Setelah itu kita validasi. Jika inputannya kosong atau jika tidak ada teks yang diinput oleh user, maka kita mengambil ID hasil berdasarkan ID, kita manipulasi dengan inner HTML, kita memberikan informasi kepada user bahwa harus memasukkan teks terlebih dahulu untuk bisa mendengarkan. Kemudian kita atur set timeout-nya, artinya setelah 2 detik teks tersebut, teks yang ini tadi itu akan hilang teman-temannya, kita kembalikan ke posisi kosong, artinya string kosong. Oke. Setelah itu kita membuat fungsi new speech synthesis utterance, kita simpan di dalam variabel bicara. Lalu bicara.lang ini mengenai bahasa yang akan keluar, yaitu menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian bicara.text ya, teks apa yang akan dijadikan suara, gitu maksudnya ya. Nah, teks yang kita jadikan suara adalah dari inputan yang diinput oleh user. Inputan yang diinput oleh user adalah variabel input ya. Semua inputan dari user kita ambil nilainya berdasarkan ID, kita simpan di dalam variabel input. Maka inputan ini, variabel input ini kita ambil, kita masukkan di bicara.text sama dengan input. Nah, untuk menjalankannya kita bisa menggunakan window.speechsynthesis.speak. Kemudian variabel yang kita ambil adalah variabel bicara. Oke, setelah itu sudah selesai teman-teman. Kita coba lagi. Halo kawan-kawan gitu ya. Nama saya Samotuho Nduru, Samotuho aja kali ya, Samotuho. Jangan lupa follow. Oke, coba kita dengarkan. Halo kawan-kawan, nama saya Samotuho. Jangan lupa follow. Oke, sip teman-teman ya. Semoga bermanfaat dan silakan praktek. Kalau ada yang berhasil, silakan upload videonya dan tag saya. Oke teman-teman, sampai ketemu di tutorial selanjutnya.